Kisah Nabi Musa alaihi salam. Musa merupakan keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Keturunan Nabi Yakub alaihi salam berkembang menjadi kaum Bani Israel. Musa adalah keturunan Bani Israel yang lahir dan dibesarkan di Mesir. Saat Musa alaihi salam lahir, yang berkuasa di Mesir adalah Fir'aun. Fir'aun sangat kejam kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel disiksa dan dirampas hartanya. Tidak hanya itu, Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Fir'aun memerintahkan rakyat untuk menyembah dirinya. Fir'aun bermimpi ada seorang laki-laki menghancurkan kekuasaannya. Laki-laki itu dari kaum Bani Israel. Fir'aun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Fir'aun takut bayi itu menjadi dewasa dan menghancurkan kekuasaannya. Yukabat, seorang ibu dari Bani Israel, baru melahirkan bayi laki-laki. Yukabat berusaha menyelamatkan bayinya dari Fir'aun. Yukabat meletakkan bayinya dalam keranjang bayi. Keranjang itu dihanyutkannya ke Sungai Nil. Yukabat mengikuti aliran Sungai Nil. Keranjang bayi itu tersangkut di dekat istana Fir'aun. Asia, istri Fir'aun, mengambil keranjang bayi itu. Asia kaget ketika melihat ada bayi laki-laki. Asia langsung merasa sayang kepada bayi laki-laki itu. Asia memohon untuk merawat bayi itu kepada Fir'aun. Tidak, bayi itu mungkin yang akan menghancurkanku, tolak Fir'aun. Asia menangis dan terus memohon kepada Fir'aun. Fir'aun akhirnya mengizinkan karena ia tidak tega melihat Asia sedih. Asia memberi nama bayi itu Musa. Musa menangis kencang. Musa tidak mau disusui oleh siapapun. Yukabat segera datang dan menawarkan dirinya untuk menyusui Musa. Hanya dengan Yukabat, Musa mau disusui. Semenjak itu, Yukabat menjadi pengasuh Musa. Semakin dewasa, Musa melihat kaum Bani Israel selalu ditindas. Suatu hari, Musa melihat pertengkaran dua laki-laki. Satu laki-laki Bani Israel dan satu lagi laki-laki Mesir. Saat memisahkan mereka, Musa dipukul oleh laki-laki Mesir. Buk, 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 buk. Musa membalas memukulnya. Buk, buk, buk. Laki-laki Mesir itu langsung meninggal. Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak sengaja membunuhnya. Doa Musa. Mengetahui hal itu, Fir'aun memerintahkan untuk menangkap Musa. Musa lari ke negeri Madian dan bertemu Nabi Syuaib selama di Madian. Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menikahkan Musa dengan anak perempuannya. Setelah 10 tahun tinggal di Madian, Musa ingin pulang.
Nabi Syuaib mengizinkan Musa kembali ke Mesir. Dalam perjalanan, Musa melihat ada cahaya di atas bukit Sinai. Cahaya itu sangat terang hingga Musa tak sanggup melihatnya. Turun firman Allah yang mengangkat Musa menjadi nabi. Nabi Musa dibekali 2 mukjizat oleh Allah. Mukjizat pertama, tongkat yang dibawanya bisa menjadi ular besar. Mukjizat yang kedua, telapak tangannya bisa bersinar. Nabi Musa diperintahkan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Nabi Musa memohon agar Harun diangkat menjadi nabi. Harun adalah kakak Nabi Musa yang pintar berbicara. Harun bisa membantuku berdakwah kepada Fir'aun, pinta Nabi Musa. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun bersama-sama menemui Fir'aun di istananya. Aku adalah utusan Allah, sembahlah Allah, kata Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun marah mendengar seruan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun minta Nabi Musa alaihissalam membuktikan bahwa dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan telapak tangannya yang bercahaya. Fir'aun terkejut dan segera memanggil para penyihir. Para penyihir melemparkan tali-tali ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Tali-tali berubah menjadi ular yang sangat banyak. Nabi Musa segera melemparkan tongkat yang dibawanya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar. Ular besar itu memakan ular-ular penyihir. Para penyihir langsung menyatakan beriman kepada Allah. Fir'aun menjadi semakin kejam terhadap kaum Bani Israel. Kemudian Allah mendatangkan musim kemarau panjang di Mesir. Rakyat Mesir menjadi kelaparan. Fir'aun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangkan hujan. Fir'aun berjanji akan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Atas izin Allah, hujan turun dan tanahnya kembali subur. Tapi Fir'aun mengingkari janjinya. Fir'aun memimpin pasukannya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya segera pergi meninggalkan Mesir. Namun mereka terhalang oleh Laut Merah. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya di depan lautan. Laut Merah pun terbelah menjadi 2 di hadapan mereka. Ada jalan yang terbuka lebar, di kiri kanannya dibatasi oleh dinding laut. Ayo menyeberang, pasukan Fir'aun semakin dekat, perintah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya segera menyeberang. Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang. Mereka berusaha menyusul rombongan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sudah sampai di seberang. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya lagi. Laut Merah pun kembali bersatu. Fir'aun dan pasukannya mendapatkan azab dari Allah. Mereka tenggelam ke dalam Laut Merah. Tolong, tolong, tolong. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya selamat. Mereka hijrah menuju Palestina. Dalam perjalanan, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Tur. Nabi Musa alaihissalam menitipkan pengikutnya kepada Nabi Harun alaihissalam. Di Gunung Tur, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi pedoman bagi Nabi Musa dan pengikutnya.
Alhamdulillah, kisah Nabi Musa telah selesai.